Halo teman, dalam video kali ini saya sebagai moderator akan mengenalkan kalian dengan para pemateri. Yang pertama, ini Dani. Yang kedua ada Bagas. Dan yang terakhir ada Siva. Pada kesempatan kali ini, para pemateri akan sedikit membahas tentang pandangan dan konsep sejarah menurut Ibnu Khaldun. Pembahasan yang akan dilakukan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biografi dari Ibnu Khaldun yang akan dibacakan oleh Dani. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi dari Ibnu Khaldun. Beliau bernama lengkap Waliuddin, ABD Al-Ramhan Ibn Muhammad Ibn Muhammad, Ibn Abi Bakar Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Khald. Beliau lahir di Tunisia di awal bulan Ramadan, 732 Hijriah, 27 Mei 1333 Masehi, dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah, 19 Maret 1406 Masehi. Terdapat hal menarik dari beliau, yaitu keluarganya berasal dari Hadramaut dan silsilahnya sampaikan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Wail ibn Hujr dari kabilah Kindah. Berawal saat cucu dari Wail, Khalid ibn Utsman yang masuk ke Andalusia bersama orang-orang Arab penakluk di awal abad ke-3 Hijriah, 9 Masehi. Setelahnya, para cucu dari Khalid membentuk sebuah keluarga besar yang diberi nama Bani Khaldun. Dari Bani inilah, nama Ibnu Khaldun berasal. Secara umum, kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi 4 fase. Pertama, fase kelahiran, perkembangan, dan studi. Dalam fase ini, dari kelahiran Khaldun sampai usia 20 tahun dihabiskan di Tunis. Selanjutnya, dari tahun 751 Hijrah atau 1350 Masehi sampai 776 Hijriah atau 1374 Masehi, Khaldun masuk ke pemerintahan dan dunia politik di Maghrib dan Andalusia. Selanjutnya, pada 776 Hijriah sampai 784 Hijriah, Khaldun mulai berpikir dan berkontemplasi di benteng Ibn Salamah milik Bani Arif. Terakhir, pada 784 Hijriah hingga akhir hayatnya pada 808 Hijriah, Khaldun mulai mengajar dan bertugas sebagai hakim negeri di Mesir. Sekian penjelasan singkat dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dani. Selanjutnya ada karya-karya dari Ibnu Khaldun yang akan dijelaskan oleh Bagas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai karya dari Ibnu Khaldun. Salah satu karya dari Khaldun merupakan kitab Muqaddimah yang di dalamnya berisi kajian tentang sejarah. Diawali dengan pembahasan masalah-masalah sosial masyarakat atau sering disebut Muqaddimah Ibnu Khaldun yang sekaligus merupakan jilid pertama dari kitab Al-Ibar. Dalam Al-Muqaddimah, banyak dan kerap menyebutkan sebab-sebab, proses-proses, dan akibat-akibat dari berbagai realitas yang terjadi di masyarakat. Inilah yang menunjukkan pemahamannya yang komprehensif terhadap sejarah dalam perspektif modern. Selain itu, Khaldun juga membuat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh orang yang menekuni sejarah. Khaldun mengatakan bahwa seorang sejarawan yang baik pasti memerlukan berbagai sumber data, aneka disiplin pengetahuan, perspektif yang baik, dan konsistensi yang akan mengantarnya kepada kebenaran dan meminimalkan kekeliruan serta kesalahan. Hal ini terjadi karena kutipan-kutipan dari berbagai informasi sejarah yang tidak disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap prinsip adat istiadat, politik, bentuk peradaban, dan kondisi dalam kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya lempar ke moderator. Terima kasih lemparannya Bagas. Lanjut ke topik ketiga atau terakhir, yaitu pandangan dan konsep sejarah Ibnu Khaldun yang akan disampaikan oleh Siva. Terima kasih waktunya. Sudah mulai bosan belum? Dikit lagi selesai kok. Oke, di sini saya akan menjelaskan singkat saja tentang apa yang dikatakan moderator barusan. Langsung aja. Pandangan dari Khaldun dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dinamika sosial atau penyesuaian diri secara memadai akan keadaan yang ada sebagai manusia. Dinamika sosial ini merupakan alternatif menarik studi Islam. Pemikirannya dapat dijadikan landasan untuk menganalisis perkembangan Islam secara komprehensif, tidak hanya dari aspek teologis, tapi juga dari segi interaksi Islam dengan dinamika sosial,
ekonomi, dan politik masyarakat. Haldun juga menekan akan pentingnya kausalitas dalam sejarah, di mana pada setiap peristiwa memiliki penyebab yang mendahuluinya. Jadi Haldun mengidentifikasinya menjadi 4 penyebab utama. Pertama, umran atau penyebab material. Kedua, daulah atau penyebab formal. Ketiga, asyabiah atau penyebab efisien. Dan keempat, masyalih amah atau penyebab final. Selain itu, Haldun juga mengkritik kesalahan laporan sejarah-sejarah dan menekan pentingnya kritik sejarah sebagai penilaian validasi fakta sejarah. Haldun memakai metode observasi terhadap hukum alam dan masyarakat sebagai pemaham peristiwa sejarah. Konsep asabiah merupakan inti teori dari Haldun tentang perkembangan dan kemunduran peradaban. Konsep ini dianggap kekuatan pendorong di balik kebangkitan dan kejatuhan dinasti dan peradaban. Haldun juga menggabungkan konsep urbanisasi manusia dengan kemajuan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pemahaman tentang urbanisasi manusia dan penyebabnya penting sebagai pembeda antara berita sejarah yang benar dan salah. Ada juga penggunaan tradisi rasionalis yang berasal dari filsafat Yunani dan Islam sebagai pengembangan metodologi sejarah yang strukturalis. Ia mengidentifikasi realitas sosioekonomi yang mendasari fenomena budaya dan peristiwa sementara. Terakhir, Haldun juga mengintegrasikan berbagai ilmu seperti sosiologi, ekonomi, dan politik dalam menganalisis sejarah. Ia dianggap sebagai jembatan emas dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern dan sejarah sosiologi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator untuk menutup. Terima kasih Siva. Sekian penjabaran yang dapat disampaikan para pemateri dan pembawaan moderator selama video. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri.